Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini kegiatan kami kita memanen sedikit mengenai tentang cabai keriting ya, yang dimana tujuan kami pemanenan cabai keriting ini dilakukan pada waktu proses mereka kondisinya hijau. Sekali lagi kami memilih hijau ini, saya ingatkan bahwasannya kami memilih hijau ini karena perawatannya satu lebih simpel, yang kedua bobotnya lebih kuat, lebih antep, lebih berat, dan yang ketiga yaitu untuk serangan hambanya itu tidak kayak cabai merah ya kan kawan, dan banyak buah cabai yang bisa kita panen. Dalam artian resiko untuk cabai tersebut tidak panen itu kecil kan kawan, semacam itu. Beda lagi dengan cabai ini kan kawan, cabai merah kayak gini. Nah, cabai merah kayak gini ya kan kawan, ini kalau yang panenannya langsung ya kan kawan, cepat ya, yang sesuai dan tepat waktu, itu biasanya bobotnya hampir sama antara yang hijau sama yang merah. Tapi kalau kami rasakan itu lebih berat yang hijau ya menurut kami, dan kalau itu tepat waktu kan. Dan di sisi lain cabai tersebut kondisinya juga bagus-bagus ya, jika proses pemanenannya tepat waktu dan perawatannya tepat caranya kan kawan, semacam itu. Sehingga meskipun cabai merah kayak gini ya kan kawan, itu tetap berbobot, tetap menghasilkan. Akan tapi kalau kami, karena kami ya belum terlalu lincah dalam proses pemanenan dan perawatannya, nah ini kami masih menemukan cabai merah yang kayak gini kan, sudah tidak berbobot. Yang kedua yaitu cabainya itu kurang segar. Nah, kayak membusuk kayak gini kan kawan, semacam itu kan. Nah, kayak gini kan. Nah, ini sudah agak tidak berbobot kan kawan. Nah, ini cabai ini kok bisa kami panen pada waktu merah, karena ini sebenarnya kemarin ya 4 hari saya tinggal, saya tidak rawat sama sekali cabainya. Itu sebenarnya harusnya dipanen tapi tidak saya panen ya, yang hasilnya ya kayak gini kan kawan. Sebagian ada yang berwarna merah, sebagian juga ada yang berwarna hijau, tapi lebih banyak yang hijau ya. Dan ini kondisinya berada di titik yang maksimal, hijau maksimal, dimana cabai keriting hijau berada di titik maksimal ini biasanya kondisinya diameter dan buahnya itu lebih besar-besar ya kan kawan, karena mendekati kondisi merah. Jadi pertumbuhan mereka itu maksimal kan kawan ya, pertumbuhan buahnya ini itu maksimal, semacam itu. Dan ini kan kawan, kalau kemarin kami ya cuma menyisakan beberapa buah ya. Kemarin itu saya pernah lakukan percobaan lah ya, percobaan asal-asalan ya, tanpa direncanakan. Nah, itu kemarin itu saya itu panen buah cabai hijau kayak gini. Nah, ini kan kawan, cabai hijau yang kita panen itu sebagian kita jual, lalu sebagiannya kita pergunakan sendiri. Nah, yang kita pergunakan sendiri itu hanya kita masukkan ke dalam sebuah plastik bening, lalu kita ikat dan kita masukkan kulkas ya. Itu kami pergunakan jika kita membutuhkan. Nah, tetapi kemarin yang menghebohkan kami ya, lama tidak kita pergunakan karena kami tidak membutuhkannya ya, cabainya itu tidak kita butuhkan. Setelah kita lihat cabainya berubah menjadi merah-merah kayak gini kan kawan, merah-merah kayak gini. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang menurut saya itu bagus ya kan kawan, di dunia percabaian ya kan kawan. Tapi kami belum mendetail cabai bagaimana yang sesuai, yang bisa memerah itu yang bagaimana. Nah, itu kami belum terlalu memikirkan sampai situ ya kan. Tetapi kemarin
itu cabai yang kita simpan itu memang warnanya berubah merah semacam ini kan kawan ya, berubah merah semacam ini tanpa penggunaan bahan apapun, hanya dimasukkan di dalam kulkas kan kawan. Dan itu pun kalau buat kami ya, kalau bisa mengidentifikasi buahnya yang bagaimana, berapa lamanya, nah itu kami yakin buah cabai yang kita hijau kayak gini kita bisa kita rubah kan ya, bisa kita rubah menjadi merah lalu kita jual semacam itu kan keuntungannya lebih ya jika kita menggunakan kulkas yang ada di rumah ya, daripada kosong kan bisa digunakan sebagai alat pembantu ya untuk merubah cabai hijau menjadi cabai merah tanpa harus menggunakan bahan-bahan yang istilahnya merusak si cabainya, merusak hama atau ekosistemnya, dan di sisi lain tanpa merusak para pengkonsumsinya. Nah, masa sekarang kan yang dikhawatirkan dalam memakan bahan-bahan makanan hasil pertanian itu kan terkadang ada petani yang istilahnya ngawur lah dalam menggunakan bahan-bahan kimia yang dimana itu potensinya sangat berbahaya bagi tubuh kita, sehingga jika hal tersebut bisa kita lakukan ya kemarin itu yaitu kan kawan, kita bisa menjadikan mungkin suatu penemuan atau inovasi yang cukup bagus di dunia pertanian, sehingga para petani itu ketika bisa menggunakan hal semacam itu ya, bisa mengamati hal semacam itu, nantinya keuntungan yang diperoleh bisa lebih. Yang kedua yaitu tidak merugikan lah semacam itu kan kawan. Nah kawan-kawan, kami ya di sini sekedar sharing sedikit bahwasanya cabai keriting yang kita budidayakan ini kan kawan, jika kawan-kawan panen hijau itu bagus, tidak masalah, akan tetapi ya kan kawan, kelebihan kita panen hijau ini ya, saya akan menyampaikan kelebihan dari memanen hijau semacam ini, jika kita tidak istilahnya kita tinggal beberapa hari ya karena ada urusan penting di luar kota maupun kepentingan keluarga, nah itu kan biasanya lahan budidaya kita biarkan, nah itu biasanya akan berubah cabainya menjadi berwarna kemerahan semacam ini. Nah cabai merah yang kayak ginilah yang dimana itu harga jualnya bertambah. Jadi di sini saya menyampaikan bahwasanya dalam membudidayakan cabai yang dipanen saat hijau kayak gini itu pun tidak rugi kan kawan ya, cabai keriting hijau, karena cabai ini jika kita biarkan di pohonnya sampai beberapa hari, nah itu pastinya akan berubah merah semacam ini, meskipun ada resiko yang harus ditanggung kawan-kawan. Nah resikonya apa? Resikonya yaitu cabai itu mudah terserang namanya hama dan penyakit. Kalau musim kemarau semacam ini kan kawan, nah hamanya semacam ini, hamanya buah cabainya berbentuk busuk semacam ini, dan yang jelas cabainya akan kurang segar kan ya, kurang segar akibat serangan hama maupun terkadang ada yang rusak ya akibat dimakan hama ataupun penyakit ya. Tapi kalau untuk kemarau yang kayak gini kan yang paling berbahaya itu untuk budidaya cabai, yang paling berbahaya hamanya yaitu lalat buah, dimana lalat buah ini itu akan menjadikan buah cabai busuk ya, busuk semacam ini kan kawan, karena mereka menyimpan telurnya di dalam buah kayak gini, dan nantinya di dalam buah kayak gini ada namanya larva lalat buah tersebut yang dimana itu dapat merugikan. Nah itulah kan kawan, inilah saya membuktikan bahasanya budidaya cabai keriting hijau ini itu menurut kami ya
lebih menguntungkan ya kan kawan. Semisal tidak bisa dipanen hijau atau kepentingan yang lain, kan kawan bisa memanennya dalam kondisi merah. Nah semacam itu. Beda lagi kalau kan membudidayakan cabai yang keriting yang kita panen merah. Nah ini kalau tidak tepat waktu, tepat cara perawatan dan lain sebagainya, ini hasilnya menurut kami kurang maksimal ya dibandingkan yang hijau, karena lebih enak yang hijau kan kawan, semacam itu. Akan tapi kalau untuk dari segi harga jual itu lebih murah yang hijau dan lebih mahal yang merah, karena ya tahu sendirilah perawatan dan pemanenan yang sesuai itulah yang menjadikan barang ini itu menjadi harganya lebih mahal. Akan tetapi ya kemarin kan kawan ada sedikit pengalaman itu, cabenya berubah menjadi warna merah setelah dibiarkan di kulkas beberapa hari. Nah ini teman ini seharusnya bisa kita lakukan ya, agar apa, agar nantinya para petani bisa meningkatkan keuntungan ya, dan profit yang lebih lah bagi para petani, sehingga petani tidak banyak mengalami kerugian. Oke kawan-kawan, itu sharing dulu, sharing kecil ya mengenai kegiatan sore kali ini. Semoga apa yang saya bicarakan ini kan bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya ya dalam membudidayakan cabai keriting. Dan yang jelas jangan lupa kan kawan, selalu membudidayakannya disandingkan dengan perlakuan secara organik, karena nantinya lahan kawan-kawan saya harapkan semakin lama semakin subur dan semakin membaik. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.